نستغفر جاسم سلامنا وأخلونا وصرفنا ورسلنا الله وجميع لأن الله يدخل نيتنا في نيته وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم الهجنية وعلى كل دين صالحة من خيرات الدنيا والآخرة ثم إلى روح سيدنا رسول الله محمد وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وكافة أصحاب سيدنا رسول الله من أهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين وثم إلى روح حجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي الشيخ محمد نووي البدي أن الله يتغشى برحمة ومغفرة شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadir rasulil amin wal habibil makin wa khatamin nabiyyin sayyidis sabiqin wal hakin wal tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisturakum ya hadza darak ya hanwabah ya nur ya harbatin radhiyallahu anni wa ankum wa anjay muslimin. Pertama kita ungkapkan perasaan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Nikmat iman dan Islam akan mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat ini mudah-mudahan menjadikan kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam senantiasa kita haturkan atas pemberi syafaat penolong umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini malam kita sudah memasuki malam yang ketiga daripada bulan Muharram, yaitu di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dinyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 12. Di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala manakala Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan. Jadi di antara 12 bulan yang Allah ciptakan itu ada 4 bulan yang menjadi bulan yang mulia, yaitu arba'atun hurum. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Malam ini kita memasuki malam yang ketiga daripada bulan Muharram. Apa yang perlu kita persiapkan diri untuk mengisi bulan yang mulia ini? Dalam satu riwayat di dalam hadis baginda Nabi SAW disebutkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW masuk ke kota Madinah. Qadiman Nabi SAW al-Madinah, masuk ke Madinah, lalu beliau menemukan di Madinah itu ada sekelompok orang Yahudi yang sedang melaksanakan puasa, yaitu puasa Asyura. Maka kemudian Nabi SAW pun bertanya kepada mereka, kenapa kalian berpuasa di hari ini? Maka dijawab oleh orang-orang Yahudi tadi, karena hari ini adalah merupakan hari di mana
Nabi kami Nabi Musa diselamatkan daripada kejaran Fir'aun dan pasukannya. Jadi Nabi Allah Musa alaihissalam begitu juga dengan kaum Bani Israel pada hari itu mendapatkan keselamatan dari kejaran Fir'aun, dikejar. Maka kami pun melaksanakan puasa sebagai penghormatan atau menta'azimkan atas Nabi kami yaitu Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa jawaban Nabi SAW? Nahnu aula bi Musa minkum. Kamilah yang lebih pantas atas Nabi Musa. Maka kemudian Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada para sahabat agar melaksanakan puasa di hari Asyura. Jadi disebutkan di dalam kitab Ihya bahwasanya Nabi SAW bersabda, anin Nabi SAW anhu qol man shoma salasata ayyam min syahri haram. Siapa yang melaksanakan ujian Nabi puasa sebanyak 3 hari di bulan-bulan yang haram, yaitu hari Kamis, Al-Khamis, wal Jumu'ah, wa Sabtu, 3 hari setiap bulan. Kataballahu ta'ala lahu ibadati sab'i mi'ati am. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat baginya pahala seperti beribadah selama 700 tahun. Ini setiap bulan, di bulan yang dimuliakan, di bulan haram. Seperti halnya bulan Muharram ini, Allah memberikan kemuliaan kepada bulan ini. Kalau Allah saja memuliakannya, kenapa kita tidak? Hanya orang-orang yang mendapatkan kemuliaan daripada Allah yang pandai di dalam memuliakan apa-apa saja yang dimuliakan oleh Allah, termasuk bulan mulia. Karena pahala dilipat gandakan manakala kita beramal di bulan-bulan yang mulia ini. Tapi perlu dipahami, begitu pula dengan perbuatan dosa. Dosanya bisa dilipat gandakan karena mengerjakan kemaksiatan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya bulan Muharram ini. Jadi hadis sahih ini, riwayat Muslim ini menjelaskan kepada kita, Nabi SAW tidak mengingkari orang-orang Yahudi di Madinah tadi melaksanakan puasa. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, kamilah yang lebih pantas atas Musa daripada kalian untuk berpuasa di hari Asyura itu. Nah, kenapa mereka itu melaksanakan puasa? Itu sebagai ungkapan ta'zim atas nabinya. Ahmad Ibnu Hajar menjadikan hadis ini sebagai istinbat, sebagai landasan hukum, bahwasannya Nabi tidak mengingkari mereka itu berpuasa karena menta'azimkan nabinya. Maka bagaimana kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menta'azimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keberadaan beliau di alam semesta ini menjadi terang benderang. Kita semua mendapatkan keselamatan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Tidak seperti berpuasa. Bisa saja kita berpuasa, tetapi kita dengan cara yang lain untuk menta'azimkan Nabi Muhammad, misalnya dengan mengungkapkan kegembiraan atas wujudnya Nabi dengan puji-pujian kepada beliau, yaitu yang biasa kita laksanakan itu pembacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Hajar dari hadis ini diambil sebagai istinbat, dalil bahwa hadis ini menjelaskan sah-sah saja kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW karena kita menta'azimkan beliau sebagai ungkapan syukur kita atas Nabi.
dari satu ayat saja menjelaskan kepada kita, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul daripada kalian, dari diri kalian. Azizun alaihi ma anittum, begitu prihatinnya Nabi atas apa yang kalian alami, penderitaan yang kalian alami itu Nabi sangat peduli dan prihatin. Bahkan seandainya di antara umat Nabi itu tertusuk duri, Nabi merasakan sakitnya tersebut. Apabila di antara umatnya Nabi itu mengerjakan amal-amal soleh, maka Nabi bersyukur kepada Allah atas kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala kita mengerjakan maksiat sampai ke hadrat Rasul, beliau memohonkan ampun bagi setiap umatnya yang melakukan dosa. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu prihatin kepada kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berkeinginan kepada kita umatnya. Ya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan agar kita ini memiliki iman dan keselamatan, dan kepada orang-orang yang beriman beliau ini ya begitu kasih sayang. Raufur rahim ini sifatnya Allah, dikasih oleh Allah untuk khusus sang kekasih yaitu Nabi Muhammad. Raufur rahim, kasih sayang yang luar biasa, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bahkan Nabi SAW mengenali setiap umatnya melebihi pengenalan seorang ibu kepada anak-anaknya. Begitulah Nabi Muhammad SAW, sayangnya lawan kita. Maka pantas dan wajar kita ini untuk senantiasa bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, apapun bentuk perbuatan yang memiliki nilai ibadah kepada Allah, sama sekali tidak mempengaruhi kemuliaan dan keagungan Allah. Cuman semua itu kembali kepada kita. Mohon kita hakun beramal, kembalinya kepada kita. Mohon kita hakun bersyukur, maka sama kita ini kembalinya kebaikan syukur itu kepada kita semua, ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, sungguhnya itu mensyukuri dirinya seorang, ya. Nah, maka oleh sebab itu inilah yang dijadikan sebagai dalil bagi kita untuk mentakjimkan Nabi SAW dengan berbagai cara. Bahkan waktu Nabi SAW beliau itu melaksanakan puasa Senin, ya, ada seseorang bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Apa jawaban Nabi? Bihi wulidtu wa bihi unjila alayya. Di hari Senin inilah aku dilahirkan, dan di hari ini pun aku mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri memperingati kelahirannya yang terlahir di hari Senin dengan cara berpuasa. Jadi kalau kita ingin berpuasa di bulan Muharram ini, ya, kita ingin ya memuliakan daripada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula ya kita juga ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bahkan disebutkan puasa Asyura itu lebih afdal puasa setelah Ramadan, ya. Jadi di zaman dulu sebelum diperintahkan untuk puasa Ramadan ini, umat terdahulu itu puasa di hari Asyura ini, ya, di hari Asyura ini. Maka kemuliaannya luar biasa. Cuman masalahnya kita ini di hari Asyura ini di mana-mana orang minta sumbangan anak bikin bubur. Apakah bubur yang langsung dimakan atau buburnya dijadikan untuk buka puasa? Jadi terserah aja. Mana lebih menguntungkan bagi kita? Menikmati bubur Asyura kah atau menikmati hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu begitu berupa pahala melaksanakan puasa sunat. Silakan aja. Ya, yang mana mau milih atau kepingin anak bubur Asyura ini kau wajibin hari apa silakan. Jadi ada yang bertakun, bolehkah kami maulah bubur Asyura di luar
daripada hari Asyura. Ulun boleh-boleh aja. Cuman kalau untuk beribadah yang khusus di hari Asyura misalnya mesti di hari Asyura. Ya, karena ada amalan-amalan khusus daripada para ulama disusunkan ya yang dibaca di hari Asyura misalnya. Hanya saja kita lebih berhati-hati karena banyak amaliyah-amaliyah yang tidak ada sumber dari manapun. Salah-salah kita mengerjakan suatu perkara bid'ah kena. Kadang-kadang di situ ada malam disebut Sa'ban misalnya ya, ada melaksanakan sembahyang 100 rakaat. Tidak ada sumbernya sama sekali daripada baginda Nabi. Ya, ada yang melaksanakan sholat sunat di bulan Rajab di malam pertama Rajab khusus. Kalau tidak ada sumbernya kita kedua nih. Ya, kecuali ada sumber daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana melaksanakan puasa di hari Asyura ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Bahkan beliau bercita-cita seandainya aku masih diberi kesempatan hidup ujar Nabi, aku akan puasa dan menambahi daripada puasa yang hari ke-10. Aku akan puasa lagi pada hari yang ke-9 ujar Nabi. Ternyata itu sekedar niat Nabi, tapi Nabi keburu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu kita perhatikan daripada hadis-hadis Nabi SAW, kata beliau wa khaliful yahudu. Bila kita hendak puasa hari Asyura ya, maka berbedalah daripada puasanya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan cuma di hari yang ke-10. Kalau kita tambahi ya, ditambahi sebelum hari ke-10 tanggal 9 atau setelah hari yang ke-10 yaitu pada hari yang ke-11. Silakan aja. Yang mana? Ya pokoknya kada samalah sama orang Yahudi. Ya, kita jangan meniru-niru orang-orang Yahudi. Nah, jadi ini tadi keutamaannya di hari Asyura yang sebentar lagi, seminggu lagi insyaallah akan memasuki hari Asyura. Kayaknya malamnya malam Senin pulang nih. Malam Senin nih, malam hari Asyura itu. Nah, jadi disebutkan bahwa yang dituntut, yang dianjurkan kepada kita untuk beramal di hari Asyura itu bukan siang harinya, tapi malam hari. Kita dianjurkan menghidupkan malam hari Asyura itu, bukan siangnya. Siang harinya ini kira-kira orang mulah bubur gitu. Ya paling-paling melaksanakan puasa di siang harinya. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lainnya itu sembahyang malam dan sebagainya itu di malam harinya. Apa yang bagus? Ya di antaranya di sini kata beliau yaitu dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu bagus ya. Jadi menghidupkan daripada hari Asyura itu di malam-malamnya dengan berbagai amalan lima fihi minal imdadir rabbaniyah, karena di malam-malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan imdadnya ya, kucuran-kucuran, limpahan-limpahan rahmat, keberkahan, pertolongan, kemudahan dan sebagainya. Wal fuyudatil ihsaniyah, limpahan semua kebaikan-kebaikan kepada orang yang mau mengisi malam itu dengan kegiatan-kegiatan ibadah, wirid kah, berzikir kah, misalnya dibanyaki malam itu, baca istighfar kah, sholawat kah, pokoknya baca-baca yang bagus lah malam itu ya. Nah, peristiwa yang terjadi di hari Asyura, jadi ulun sengaja lebih dahulu seminggu membicarakan tentang ini karena siapa tahu kita kan, ya kita ini kada tahu masalah umur dan kesempatan. Siapa tahu misalnya malam akan datang nih hujan lambat kah misalnya, ini musim hujan kan, bisa juga tutup pengajian kada ada orangnya kan misalnya, kada tahu kita. Jadi berdulu nih masalah Asyura nih dulu supaya kita paham kena mempersiapkan diri ya. Artinya kada tersalah lagi tuh menandang berpuasa, sudah dijelaskan ada hadis-hadisnya sudah ya kan. Bahkan ini dijadikan sebagai istinbat bagi Ibnu Hajar. Mengadakan peringatan Maulid, membaca sholawat seperti halnya burdah yang isinya di situ adalah puji-pujian sama Nabi misalnya. Bahkan ada mengatakan bahwasanya burdah ini lebih afdal daripada 70 kali membaca dalail khairat misalnya. Ada keterangan-keterangannya itu. Ya. Kenapa? Karena di dalam burdah itu di antara padilahnya itu adalah memberikan perlindungan, penjagaan bagi siapa yang membacanya. Itu bagus itu.
zaman bahari itu di Hadramaut itu, yaitu Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Al Masyhur, mufti Hadramaut waktu itu beliau. Itu manakala di Hadramaut itu terjadi binatang-binatang liar itu berkeliaran sehingga masyarakat tidak bisa merasa aman. Lalu akhirnya diperintahkan kepada beliau, bacalah di setiap tempat pembacaan burdah. Nah, jadi baca burdah itu bagus. Ya, isinya luar biasa, doa-doanya, bahkan setiap bait-bait itu adalah padilah khusus masing-masing. Jadi ada setiap bait-bait yang dibaca itu ada memiliki padilah tertentu. Misalnya membaca wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma mahadakan nusabat tahimi. Diulang-ulang membaca itu, ya. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima, lawanlah setan dan hawa nafsumu. Wa inhuma mahadakan nusa, apabila kedua-duanya yaitu setan dan nafsu itu senantiasa berusaha dengan untuk menggodamu terus, maka lawan. Mahadokkan nusa batahimi. Jadi siapa yang membiasakan membaca ini bait-bait ini, maka akan dijagakan oleh Allah daripada godaan setan ataupun nafsu dirinya sendiri. Nah itu diantaranya. Banyak lagi yang lain-lain itu, ya, yang dibaca di dalam qasidah-qasidah itu. Ada memiliki satu keutamaan masing-masing. Jadi peristiwa-peristiwa yang kebetulan terjadi di hari itu pada 10 orang para nabi dan rasul pada hari itu, misalnya taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun menciptakan Nabi Adam di hari Asyura itu, dimasukkan ke dalam surga. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan Arasy dan juga kursi, langit dan bumi, bulan, bintang. Bahkan dilahirkan Allah Nabiullah Ibrahim Al-Khalil itu di hari Asyura. Dan di hari Asyura itu pula Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Ibrahim daripada dibakar oleh Raja Namrud. Itu terjadinya di hari Asyura itu. Banyak peristiwa yang terjadi kepada 10 orang nabi, dan kita tidak banyak membahas tentang ini, ya. Mungkin nanti ada guru yang lain menjelaskannya lebih bagus lagi, lebih jelas lagi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasannya kita juga tidak bisa mengingkari bahwa di hari Asyura ini ada sekelompok orang yang mengadakan peringatan khusus yang tidak sama seperti yang kita peringati. Yaitu peringatan hari Asyura ini, sekelompok mereka itu mengadakan peristiwa besar yang bersejarah, yang memilukan hati, yaitu peristiwa terbunuhnya satu orang daripada cucunya Rasulullah, yaitu Sayyidina Husain, yaitu peristiwa Karbala, yang mana anggota keluarga daripada Sayyidina Husain, bahkan anak-anaknya yang berjumlah 9 itu, kecuali satu orang yang mendapatkan keselamatan, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin yang bergelar As-Sajjad. Itu diselamatkan oleh Allah. Yang lain-lainnya anaknya Sayyidina Husain seperti Abdullah, ya, Ali Akbar, kemudian ada Ali Wasat. Wali Wasat ini Imam Ali Zainal Abidin, kemudian Ali Asghar, kemudian Muhammad dan Ja'far. Itu semuanya terbunuh di dalam perang waktu itu, ya, di Karbala di Irak waktu itu. Jadi keluarga Nabi dihabisi waktu itu. Waktu itu Al-Imam Ali Zainal Abidin masih muda, masih kecil lagi, ya. Jadi dalam keadaan sakit waktu itu, ada di Karbala beliau waktu itu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak jangan sampai putus keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya terbunuh juga atau meninggal Al-Imam Ali Zainal Abidin, sampai malam ini kita tidak akan menemukan lagi di situ ada Wali Songo. Tidak ada sejarah Wali Songo, tidak ada sejarah bagaimana para wali-wali Allah Subhanahu wa taala terdahulu daripada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah
ya, mereka itu semua sampai berkembang, menyebar di seluruh dunia, ya, dengan memiliki lagop-lagop, ya, marga-marga di setiap daerah, berbagai macam tempat menyebar. Karena apa? Mereka itu sebagaimana dalam hadis disebutkan, ya, an-nujumu amanun di ahli sama. Bintang-gemintang itu ada sebagai pengaman bagi penduduk langit. Wa ahlu baiti amanun li ahlil ar. Sedangkan keluargaku ujar Nabi, ahlul baitku sebagai pengaman bagi penduduk bumi. Iza zahabatun nujum, apabila hilang habis itu apa bintang-bintang gemintang itu, maka hancurlah penduduk langit. Wa iza zahaba ahlu baiti zahaba ahlul ar. Bila habis sudah keluargaku ujar Nabi, ahlul baitku, maka hancurlah dunia ini. Maka oleh sebab itu keberadaan mereka itu sebagai pengaman, amanun li ahlil ar, pengaman, ya. Coba bayangkan seandainya mereka itu sudah kawin campur sehingga terputus, ya, hubungan mereka kepada baginda Nabi, ya, yang perempuannya asal kawin aja dengan orang-orang yang bukan daripada keluarganya, terputus, akhirnya habis itu sudah mendekati hari kiamat. Kalau sudah sampai berkurang terus. Apalagi sekarang ini sudah bermunculan orang-orang yang mengaku habaib, ya, bahkan bikin yayasan, ada yayasannya, ya. Maka oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi kepada Sayyidina Husain radhiyallahu an pada hari Asyura, sesungguhnya itu adalah merupakan suatu syahadah, suatu ungkapan syahadah, kesyahidan daripada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, yang mana itu menjadi suatu penambah akan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah. Dan saat itulah diperjumpakan kepada keluarga-keluarga beliau, kepada ahlu baitnya Nabi SAW yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala ada orang yang mengingatnya dan memperingati akan peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain ini, maka patutlah mereka itu melakukan istirja. Istirja itu karena itu satu musibah besar, hendaklah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Kenapa? Karena kita melaksanakan perintah Allah. Apabila seseorang itu ditimpa satu musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kita pajah lampu aja, ya, itu ucapkan inna lillah. Ada sahabat bertanya sama Nabi, karena Nabi waktu lampu pajah, ya kada kayak kita sekarang lampunya, Nabi mengucapkan inna lillah. Lalu ujar sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Ini kan cuma lampu padam saja. Ujar Nabi, setiap sesuatu yang menyakitkan perasaan orang yang beriman itu adalah suatu musibah. Kita dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja, ya, istirja kita. Jadi melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Merekalah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna atas mereka daripada Tuhannya, juga rahmat, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Sayyidina Husain, anak-anaknya semua, kecuali Imam Ali Zainal Abidin yang kemudian meneruskan, ya, tali yang menghubungkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semuanya adalah ada dalam skenario Allah. Maka tidak pantas seseorang itu yang terlahir dalam keadaan mulia untuk membanggakan diri apalagi sombong. Karena itu semuanya adalah atas kudrat dan iradatnya Allah. Tanpa meminta dikasih, ya, tanpa meminta dikasih. Kada kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu waktu dikandung oleh ibunya itu lewat 9 bulan, lama di dalam perut ibu. Ulun pernah dengar riwayat ini, ternyata Imam Syafi'i di dalam perut ibunya itu mengarang kitab. Jadi ujar Imam Syafi'i, wahai ibu, nanti dulu aku dilahirkan, aku masih sibuk belum selesai mengarang kitab. Ternyata kitab itu kitab Al-Um. Ampun Imam Syafi'i.
Luar biasa. Itu ngarannya karomah lah kemudian. Nah, bahkan ada di antara keluarga Nabi yang memiliki gelar Al-Attos. Arti Al-Attos itu artinya yang bersin. Rupanya sepupu beliau itu di sanak sidinang dalam parut itu di dalam perut ibunya bersin, ya. Maka kemudian karena diketahui beliau itu bersin di dalam perut ibunya, ada Syekh Umar Al-Attos itu langsung mengucapkan yarhamukallah manahu. Jadi antara walin dalam parut lawan di luar itu bersahutan waktu wahid itu. Makanya keluar pada keturunan mereka itu bergelar Al-Attos itu, Al-Attos. Nah, itu adalah suatu karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu. Nah, kemudian janganlah sampai kita ini memperingati hari Asyura atau peristiwa besar yang terjadi atas Sayyidina Husain itu dengan menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Sebagaimana bid'ah yang dikerjakan oleh orang-orang Rafidhah, orang-orang yang begitu mencintai Sayyidina Ali secara berlebihan, bahkan sampai menyatakan Sayyidina Ali seorang Tuhan, tapi Sayyidina Ali tidak mau, diusir oleh Sayyidina Ali orang tadi, ya, karena saking berlebihannya memuliakan, mengagungkan Sayyidina Ali seperti Tuhan itu. Nah, mereka ini memperingati hari Asyura itu karena berhubungan dengan terbunuhnya Sayyidina Husain dengan cara apa? Memukul-mukul diri, menyakiti diri, ya, sampai merobek-robek merobek-robek daripada saku dan sebagainya. Itu Nabi SAW menyebutkan, ujar Nabi, laisa minna man latamal khudud. Tidak termasuk dalam kelompok kami, ujar Nabi, orang yang menampar-nampar pipinya. Wa syaqqal juyub, sampai mau nyobek-nyobek akan ini kantong ini kan. Wa da'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru sebagaimana seruan orang-orang jahiliyah. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Ini menggambarkan bahwa apabila kita ditimpa suatu musibah, jangan kita meratapi akan suatu kematian dengan cara sampai memukul-mukul dada, menyobek-nyobek saku, atau bersuruh berteriak-teriak. Karena Nabi SAW ya mengutuk setiap orang-orang yang meratapi kematian. Ya, la'anallah an-naihah wal mustami'ah. Allah melaknat setiap orang yang meratapi akan kematian dengan secara berlebihan dan orang yang gemar mendengarkan akan ratapan-ratapan itu. Kada boleh. Ulun pernah waktu itu menghadiri acara mereka karena sewa gedung. Ulun masuk ke situ, ya hendak tahu aja ulun. Rupanya di dalam situ mereka bawakan lagu-lagu pujian kepada Imam Husain, kepada Sayyidina Husain, sambil memukul-mukul. Itu satu gedung, pian, satu gedung, orangnya banyak. Itu baim-baim mukul dada tuh. Jantung kita ini gedagupan mendengar. Keras pukulan itu, pian, masya Allah. Allah benar sekali hadir di situ, hendak melihat di situ. Itu lampu dipadamkan, lagu-lagu pujian-pujian dan sebagainya di dalam situ, ya. Nah, maka oleh sebab itu hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita gampang terpengaruh dengan tata cara yang menyalahi, ya, menyalahi daripada adab orang yang beriman. Orang beriman kada kayak itu. Orang beriman itu dia menjaga, ya, karena manakala ada musibah menimpa diri kita, misalnya ditinggalkan mati oleh seseorang kita cintai, tahanlah diri kita agar jangan berlebihan dalam menangis. Kalau menangis itu normal, manusiawi, biasa saja menangis tadi. Tapi jangan sampai berlebihan, kocak-kocak. Sampai jenazah dibawa ke kuburan, kocak-kocak nang bini, nang laki, nah dibawa ke kubur, kocak-kocak. Kada boleh, ya. Karena apa? Karena ada hadis Nabi, al-mayyit yu'azzabu bibukai ahlih. Mayit itu dia mendapatkan siksa dengan tangisan keluarganya. Jadi bila kita menangis, apalagi pian kena imah jenazah itu kan dimandikan jenazahnya.
Jadi sebelum dikafani itu diberi kesempatan keluarganya hendak mencium. Ya, itu perlu diperhatikan dan dijaga. Laki-laki kah, babinian kah, bila hendak umpat mencium, kalau kebetulan lagi menangis, jangan sampai menetes air mata kepada jenazah itu. Kenapa? Sebagaimana hadis Nabi tadi, al-mayyit yu'azzabu bibukai ahlih, menetes air mata kita atau perempuan ke pipi si jenazah itu panas, sakitnya seperti cairan timah yang panas, asap itu kena pipi orang jenazah itu. Maka itu dijaga. Jadi kalau hendak mencium juga, yang tadinya menangis, bersihkan dulu matanya, hanya mencium. Jangan sampai menangis lagi gerong-gerong itu umpat juga mencium di situ. Kita keluarga kita kalau ada meninggal dipadahi yang babinian beratan. Jaga, jangan sampai berlebihan menangis. Ya, karena kasihan jenazah ini, kasihan. Ya, karena tangisan daripada keluarganya tersebut. Nah, kembali kita kepada kitab yang biasa kita baca, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Ini ada sedikit waktu lagi lah supaya kita tetap istiqomah, ada 7 menit. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid darin amin. Wa fardul wudu ghuslul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqain wa mashu ba'd ra's wa ghuslar rijlai ila ka'bain marratan ma'an niyah wa tartib. Fardu atau rukun dalam wudu itu adalah membasuh muha. Ada 6 perkara. Membasuh muha, kemudian kedua tangan beserta, kalimatnya ma'a, berserta siku. Kalau beserta itu berarti sampai ke sini. Sampai ke sini. Kalau beserta, bukan ila, bukan ke, tapi beserta tangan itu. Hati-hati membasuh tangan, harus sampai ke sini. Sampai adudain, ini adud, otot adud. Kemudian wa mashu ba'dir ras, dan sebagian rambut diusap. Ya. Ada keterangan dari kelompok selain kelompok kita yang begitu menyalahkan kelompok kita, yang biasanya bilanya membasuh sebagian kepala itu cukup di ujung sini. Ini bisa diterima, bukannya tidak sah. Pokoknya sebagian kepala dibasahi, itu disalahkan sama mereka. Tidak begitu. Yang betul itu katanya seperti ini. Baru keluarkan. Ulun lihatin di situ, dia meletakkan ibu jarinya tidak di sini, tidak di pelipis, tapi langsung tangannya kayak gini. Itu sudah suatu kesalahan. Kalau dia ingin mengikuti sebagaimana petunjuk Nabi, ya, membasuh sebagian kepala dengan cara menarik kepala ke belakang, ibu jari harus tempelkan di sini, baru tarik ke sini, baru kembalikan lagi. Nah, adapun yang membasuh sebagian kepala itu sah-sah saja, ya, asalkan jangan di dahi. Dahi kan ada rambutnya, sebagian kepala. Walaupun rambutnya panjang sepanjang apapun, tetap rambut yang di sekitar kepalanya itu yang diusap. Kalau apa misalnya sebagian rambut, ya lalu rambut yang panjang itu di sini jadi basahi. Kada mau nak itu. Sekitar kepala itu yang diusap. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini gampang menyalahkan, kadang-kadang kita salah juga lah. Jadi kita harus, apalagi permasalahan fikih ini kan rumit, macam-macam kaul ini kaul itu semuanya bisa diterima, yang tidak sama kita salah, itu nggak bisa. Orang-orang mungkin punya kaul sendiri, ada yang lain yang bisa diterima kesahihannya. Jangan gampang menyalahkan orang, karena ini bahasan fikih, ya, harus luas pengetahuan dan pengalaman kita. Nah, wa ghuslu rijlai ilal ka'bain, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kenapa sampai mata kaki? Mata kaki harus disentuhkan air dan lebihkan supaya jangan khawatir kalau masih ada bagian mata kaki yang tidak basah sampai ke atas. Ya. Kenapa? Kalau sampai ada bagian daripada mata kaki kita kada kena banyu, maka nanti itu menjadi tempat jilatan api neraka. Ternyata bicara tentang mata kaki ini berhubungan dengan pakaian kita. Ini jadi bahasan. Ya, pakai tapih, tertutup mata kaki. Pakai gamis, pakai salawar, itu ada yang membahas itu.
dibahasnya. Oh itu kalau boleh, itu haram, masuk neraka dan sebagainya. Padahal Syafi'i itu kita ikuti pendapatnya itu hukumnya makruh. Kenapa jadi haram? Karena disertai khuyala, kesombongan. Di zaman dulu tuh orang banyak menyombongkan diri dengan pakai baju sampai randah menutupi mata kaki. Jadi kalau ini kada ada sombong, ya makruh lah hukumnya. Pernah Nabi menegur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai ke bawah itu ditegur. Ya, Sayyidina Abu Bakar siapa tidak kenal Sayyidina Abu Bakar? Tidak ada kesombongan di dalam hatinya. Ya. Nah, yang bagus gimana? Yang bagusnya jangan diperdebatkan dan usahakan pakaian kita jangan menutupi mata kaki, selesai. Keluar dari khilaf. Kada usah jadi bahan perdebatan sudah. Itu lebih bagus, lebih santun kita, ya. Jadi kita membiasakan diri supaya jangan orang kena menegur. Gamis misalnya diangkat, kalau pina kita berdiri itu tak tutup mata kaki itu ditatak baik dua gulungan sudah selesai. Jadi kita kada ada masalah. Bila musim banjir, insya Allah kada sampai terendam. Ini kan musim hujan nih. Bilanya keluar masjid, misalnya banjir, nah angkat ke gamis ya Allah. Nah jadi kada usah mangkat lagi. Nah mudah-mudahan lah yang sedikit ini ada manfaatnya kepada kita semua, ada keberkahannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan rahmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan diampuni segala dosa. Mudah-mudahan di tahun baru Islam ini menjadi awal kebaikan bagi kita untuk lebih baik lagi di setahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah dan mendapatkan keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari fi ridha kullu tulin wa liyansi wa qul taj'al mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billah.